Oke, halo guys. Jadi di beberapa video yang lalu saya pernah sharing tentang gimana caranya kita bisa punya uang supaya bisa dapat income untuk bayar utang. Nah, lalu kemudian banyak banget yang nge-DM saya di Instagram dari video tersebut yang nanyain, Pak Gede tolong dong bantu saya punya banyak utang, harus lunas, dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar pinjol dan segala macamnya. Dan banyak juga yang nanya gimana caranya biar kita bisa dapat uang cepat supaya bisa lunasin utang. Nah, ini menurut saya sangat menarik banget. Karena kalau kita mindsetnya salah, itu hasilnya salah. Karena gini, mindsetnya salah, actionnya salah, maka hasilnya pun salah. Kalau hasilnya salah, maka ya nasibnya pun salah. Jadi sebetulnya mindsetnya dulu benerin. Saya udah bikin juga beberapa video tentang hutang, bahwa yang namanya hutang itu menarik banget. Kenapa? Kenapa menarik banget? Karena kalau kita bisa mengendalikan hutang, sebetulnya hutang itu adalah instrumen yang sangat powerful untuk bikin kita jadi kaya. Bahkan faktanya ya, ini fakta deh, kita nggak usah debatin lagi. Orang kaya pasti punya hutang, pasti punya hutang. Dan orang kaya jadi makin kaya karena hutang. Inflasi bikin orang kaya makin kaya lewat apa? Lewat hutang. Seperti itu. Jadi kalau kita mau kaya, cara paling cepat, cara paling instan ya kita bisa berhutang. Sekali lagi ya, harus bisa berhutang. Harus bisa mengendalikan hutang. Jangan sampai hutang ngendalin kita. Kalau hutang ngendalin kita, yang ada kita jadi miskin bablas, semuanya habis. Jadi penting banget kita punya kecerdasan finansial, kita bisa harnessing the debt gitu ya. Harnessing itu artinya bisa mengendalikan utang supaya utang bikin kita makin kaya. Nah, sekarang gini, sekarang bagi teman-teman yang kemudian merasa, aduh, saya di masa lalu gitu kan, punya utang yang mungkin salah gitu, dan akhirnya sekarang terjelembab dalam jurang hutang dan harus keluar dari hutangnya. Bagaimana caranya? Nah, dalam video kali ini saya akan sharing beberapa tips untuk kita bisa keluar dari jerat hutang. Sebenarnya cara pertama ini ibaratnya gini, kalau kita harus memilih ya, ini saya analogikan dulu ya. Kalau kita harus memilih mana? Gaya hidup sehat atau tergantung dengan obat untuk sehat? Ya pasti semua orang akan memilih gaya hidup sehat, ya kan? Berolahraga yang cukup, makan dengan nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup, maka resiko kita terserang penyakit akan menjadi sangat kecil sekali. Nah, tapi bagi orang yang memang udah sakit, menggelepar gitu ya, yang badannya udah sakit, sehingga nggak bisa ngapa-ngapain, gimana caranya? Ya harus diobatin dulu dengan obat-obat kimia, mungkin dengan operasi, dengan tindakan medis tertentu yang sebenarnya kita nggak mau tergantung, tapi paling enggak gejalanya diringankan dulu supaya penyakitnya turun gejalanya, lalu kemudian kita bisa berpikir sedikit, bisa beraktivitas, lalu kemudian aktivitasnya kembali ke aktivitas yang sehat. Seperti itu. Kalau kita udah badan udah sakit semua, udah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa terkapar di kasur, ya buru-buru gaya hidup sehat. Mau olahraga aja nggak bisa, mau makan aja susah, mau istirahat yang tenang aja susah karena badan udah nggak enak banget. Harus pakai obat yang sifatnya kimia, harus pakai yang segala macam tindakan medis yang obat-obatan, mau nggak mau, suka nggak suka. Itu analoginya kalau dalam bidang kesehatan. Dalam bidang finansial bagaimana? Menurut saya kalau misalnya kita udah betul-betul dikejar utang nih, udah bener-bener diteror dan segala macam, cara pertama adalah hadapi. Bilang minta keringanan dulu, yang penting bisa napas dulu gitu kan. Kalau misalnya tetap diteror, oh nggak bisa keringanan, harus sekarang juga, nggak mau tahu, kalau nggak disita ini, wah segala macam, udah nggak enakin banget, ya udah nggak ada pilihan lain, ya udah gali lubang tutup lubang, utang lagi buat tutupin utang yang sekarang, mau nggak mau. Ya kalau nggak ya gimana, kita mau mikir cari uang ya susah juga, diteror terus, didatengin terus ke rumah, diteror teman-teman kita, bos di kantor segala macem, itu kan nggak enak banget, bikin kita nggak bisa mikir. Buru-buru mau memperbaiki finansial, mau mikir aja nggak bisa. Ya paling nggak ya gali lubang tutup lubang dulu untuk bisa napas. Gimana caranya? Ya kalau bisa ada pilihan, jangan dari pinjol ke pinjol. Maksudnya jangan minjem di pinjol buat tutupin pinjol yang pertama. Minjem misalnya dari orang tua gitu kan. Kalau orang tua kan nggak akan neror nih. Kalau nggak dari saudara, dari teman, tapi bilangin, ini saya akan lunasin tapi
jangan teror ya, kalau di teror saya malah nggak bisa mikir ya gitu. Tapi saya udah punya nih beberapa planning ke depan. Kalau bisa bantu nggak? Ya begitu dulu caranya. Jadi paling nggak ya kita bisa napas deh. Paling nggak buat 1, 2, 3 bulan ke depan aman, nggak diteror dulu gitu kan. Oke. Nah lalu kemudian 3 bulan nih ngapain? Kan itu yang paling penting sekarang. 3 bulan nih ngapain? Kalau saya punya waktu 3 bulan atau 5 bulan atau 6 bulan untuk bisa napas. Jadi gimana caranya? Naikin cash flow. Gimana cara naikin cash flow? Belajar caranya bangun bisnis online deh. Ini sekarang kalau di video-video sebelumnya saya mungkin agak lebih open gitu ya, dalam arti lebih yaudah deh, yang penting naikin high income skill gitu ya. Nah sekarang lebih mengerucut biar lebih jelas gitu ya. Belajar deh cara bangun bisnis online. Gimana caranya bangun bisnis online? Nah di description video ini ada atau di komen video ini itu ada satu ebook yang kamu bisa download. Judulnya adalah mengubah followers menjadi income. Nah itu silakan download gratis. Silakan download gratis, mengubah followers menjadi income. Itu kamu download, lalu kemudian di sana saya udah share 4 langkah mudah bagaimana caranya mengubah followers jadi income. Jadi kalau misalnya sekarang kamu udah punya sosial media, udah ada followersnya, itu bisa di-convert jadi income, jadi omset, jadi pendapatan, jadi duit, jadi followers, jadi duit. Nah, itu belajar gimana caranya. Pertama, bangun dulu personal brandingmu. Lalu kemudian yang kedua, lalu tingkatkan dapetin followers yang kemudian tertarget dengan apa yang kamu mau jadikan bisnis. Lalu kemudian ubah followersmu menjadi hot prospect, lalu kemudian closing the sales, ubah followersmu menjadi income. Nah, kenapa tadi saya bilang 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan ini adalah untuk kamu bisa bangun personal branding. Bangun personal branding. Makanya penting banget kalau kita udah terjerat hutang, lalu kemudian kita kan tadi saya bilang nih, kalau udah nggak ada pilihan ya udah gali lubang tutup lubang, mau nggak mau, suka nggak suka. Ada yang komplain waktu itu, komen di video saya. Ini kan yang namanya hutang pasti, tapi yang namanya rezeki nggak pasti. Ya betul. Tapi kalau sekarang udah terjerat dalam pinjol, udah nggak ada pilihan, mau apa lagi? Seperti itu ya, karena udah gak ada pilihan. Kalau pilihannya masih banyak masih enak, tapi kalau udah nggak pilihan ya udah mau nggak mau. Tapi gali lubang tutup lubang ini yang cerdas dalam arti apa? Gali lubang lagi paling nggak ngasih napas untuk 6 bulan. Dan please 6 bulan ini bener-bener fokus bangun personal branding. Bangun personal branding yang bener-bener intens, yang bener-bener bikin semua followermu tahu bahwa kamu adalah seorang expert di satu bidang. Banyak orang gaya lubang tutup lubang, masalahnya gaya lubang dipakai buat apa? Buat konsumtif. Nah, itu masalahnya. Malah akhirnya malah mempercepat masuk jurang dalam utang yang lebih dalam lagi. Nah, jadi gitu caranya. Pertama, gali lubang tutup lubang dulu, selamatkan dulu, bisa napas dulu. Nah, di waktu yang tersisa, di waktu yang udah kita dapatkan ini, fokus bangun personal branding untuk bisa mendapatkan followers yang tertarget. Lalu kemudian followersmu di-convert menjadi income. Gimana caranya? Baca, ada di ebook gratis yang udah saya buat. Kamu bisa pelajari gratis. Yang penting apa? Take action. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini kepada teman-temanmu yang sekarang lagi terjebak utang, yang mungkin sekarang lagi WhatsAppin kamu untuk dibantu keluar dari utangnya. Share video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.